Ini adalah presentasi pertama di mana kita akan membahas hubungan antara program Zero Waste dengan ekonomi sirkular. Dan mengapa kedua hal tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pada dasarnya, kita menganggap bahwa Zero Waste adalah perangkat yang paling pas untuk menjalankan visi ekonomi sirkular. Dalam program Zero Waste, kita memiliki semua perangkat yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai dari sumber daya yang juga terkandung di sampah yang kita hasilkan. Juga untuk menjaga nilai-nilai di ranah lokal, dan juga untuk memperbaiki kondisi masyarakat lokal, dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari hubungan antara clean up dengan program Zero Waste. Pada dasarnya, clean up dimaksudkan untuk memerangi sampah. Tetapi sebenarnya kita bisa meningkatkan nilainya. Dan kita tahu bahwa clean up memiliki fungsi penting karena melibatkan banyak orang. Clean up membuka mata masyarakat dan dapat meyakinkan lembaga-lembaga terkait bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan penting untuk diperjuangkan, karena banyaknya orang yang berpartisipasi di kegiatan clean up lokal. Sehingga mereka paham bahwa ini adalah kemauan dari banyak orang, dan ini adalah sesuatu yang masyarakat inginkan. Dan mereka mau bahu-membahu dalam menciptakan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Ini adalah peta yang diambil dari laporan brand audit terakhir dari Break Free from Plastic yang dilaksanakan di seluruh dunia. Banyak dari teman-teman di sini yang turut berpartisipasi, dan kita semua tahu bahwa jumlah orang yang berpartisipasi sangatlah banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini sangatlah potensial dan bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Mari kita mulai dari satu poin kunci. Saat ini kita mengalami krisis kelangkaan sumber daya, yang mana hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa kita mengambil sumber daya lebih cepat daripada yang planet ini hasilkan. Dan jika kita lihat diagram ini, kita membutuhkan 5,5 planet jika semua orang bergaya hidup seperti orang di Australia. Dan 4,8 bumi jika hidup seperti orang Amerika dan seterusnya. Tentu saja belahan bumi utara mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang tidak dilandaskan pada prinsip keberlanjutan akan memperparah masalah. Mari kita tinggalkan sejenak krisis kelangkaan sumber daya global ini. Tanggal ini dikenang sebagai Hari Melampaui Batas, yaitu hari di mana manusia telah mengkonsumsi seluruh jatah sumber daya yang disediakan oleh bumi untuk 1 tahun. Pada tahun 2016, ini terjadi pada tanggal 8 Agustus. Artinya, pada awal bulan ke-8, kita telah mengkonsumsi seluruh sumber daya yang diproduksi oleh bumi selama 12 bulan sebelumnya. Kenyataannya, situasinya menjadi semakin buruk. Hanya dalam 3 tahun berikutnya, yaitu pada 2019, Hari Melampaui Batas terjadi pada 29 Juli, dan semakin lama menjadi semakin buruk. Jadi kita perlu membalikkan keadaan. Kita perlu menjalin hubungan baru dengan sumber daya alam, dan sampah adalah titik yang baik untuk memulainya. Karena dengan melihat sampah, kita bisa mengukur seberapa besar sumber daya yang kita habiskan. Dan jika kita membuang sampah ke lingkungan atau mengirim sampah ke TPA atau insinerator, kita hanya membuat keadaan menjadi lebih buruk. Pada akhirnya, kita memerlukan lebih banyak sumber daya dan semakin lama kita tidak mampu membelinya lagi.
Mari kita pertimbangkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti kita ketahui, PBB memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengacu pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi, juga keberlanjutan sosial yang satu sama lain saling berhubungan. Di sini tujuan-tujuan ini ditampilkan dengan cara lama. Tetapi saya lebih suka menampilkannya dalam bentuk kue pernikahan yang memiliki 3 lapisan. Masing-masing terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lapisan lingkungan memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan sampah berkelanjutan. Karena hal ini akan sekaligus melindungi hidupan liar, badan air, tanah, dan alam pada umumnya. Hal-hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti ekosistem air, ekosistem daratan, penanganan perubahan iklim, dan lain-lain. Pada tingkatan yang lebih tinggi, terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih berkaitan dengan kehidupan sosial, seperti kota berkelanjutan, kesehatan bagi semua orang, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan di lapisan paling atas terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih berkaitan dengan ekonomi, seperti pekerjaan yang layak, penghidupan, juga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi seperti yang Anda bisa lihat, semua hal ini berhubungan satu sama lain, tetapi landasannya tetap sama, yaitu hubungan yang seimbang dengan alam dan lingkungan, yang mana jika hal itu tercapai, maka kita akan sekaligus juga memperbaiki kehidupan masyarakat, sumber pendapatan, juga ekonomi lokal dan global. Mungkin Anda pernah mendengar tentang hierarki penanganan sampah. Bagian-bagiannya disusun sebagai berikut. Biasanya untuk menggambarkan ini, orang menggunakan diagram piramida dengan opsi pengurangan dan pencegahan sampah di puncak piramida. Kami lebih suka menggunakan diagram corong karena diagram ini membuat kita berpikir bahwa opsi yang paling prioritas adalah pencegahan timbulnya sampah, lalu mempersiapkan penggunaan ulang barang, lalu daur ulang dan mengkompos. Apapun yang kita lakukan, semakin tinggi posisinya di diagram ini, maka pengurangan sampahnya akan semakin besar. Where we want to minimize the materials, such as disposal, landfilling, incineration, or dispersion into the environment. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, di manakah posisi clean up pada hierarki ini? Sebenarnya, clean up adalah perangkat tambahan yang memiliki nilai penting. Di antaranya, menjaga bentang alam tetap indah, yang mana kemungkinan ini adalah alasan utama mengapa banyak orang tertarik untuk melakukan clean up. Karena kita ingin memiliki pantai yang bersih, hutan yang bersih, dan juga kita ingin terhindar dari racun. Setelah kita memahami lebih dalam tentang masalah sampah yang tercecer di lingkungan, kita akan menyadari betapa masifnya hubungan antara sampah dengan racun. Misalnya mikroplastik di air minum, atau plastik yang tertelan oleh ikan sehingga memasuki rantai makanan. Selain itu, dengan melakukan clean up, kita menjaga agar sumber daya berada pada siklus materinya masing-masing. Setelah clean up, kita biasanya lebih menghargai sumber daya dari sampah yang kita pungut. Juga kita memberi sinyal kepada para pengambil keputusan bahwa telah terjadi kesalahan pada sistem pengelolaan sampah. Sehingga kita perlu melakukan perubahan pada sistem guna memperbaiki pengelolaan sampah dan sumber daya. Di akhir cerita, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita memerangi ketidakpedulian akan sampah. Kita melibatkan banyak orang dalam kegiatan pengelolaan sumber daya. Dan ini adalah bagian yang paling penting,
karena ini akan meyakinkan para pengambil keputusan bahwa membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah penting untuk dilakukan. Jaringan Zero Waste juga telah merumuskan hierarki Zero Waste. Misalnya diagram yang dibuat oleh The Zero Waste International Alliance ini. Hierarki ini lebih jelas dibandingkan diagram yang dijelaskan sebelumnya, tetapi juga sedikit berbeda dengan tujuan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip siklus materi. Di sebelah kanan, ini adalah prinsip dasar dari diagram ini. Dalam strategi Zero Waste, kita ingin menjaga agar sumber daya berada di dalam siklus dalam keadaan terbaiknya selama mungkin. Prinsip ini diaplikasikan ke dalam prinsip aliran. Kita akan selalu berupaya melakukan opsi yang paling atas terlebih dahulu, dan jika tidak memungkinkan, kita bisa melakukan opsi yang berada di posisi lebih bawah. Jadi yang paling penting adalah memikirkan ulang dan mendesain ulang sumber daya agar lebih tahan lama sehingga kita bisa lebih meminimalisir sampah. Kita perlu mengurangi jumlah sampah, sehingga kita perlu mempertimbangkan penggunaan ulang sumber daya bekas. Sesuatu yang tidak lagi berguna bagi kita mungkin akan berguna bagi orang lain. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan daur ulang dan pengomposan, yang mana akan berhubungan dengan pemisahan sampah berdasarkan bahannya. Lalu kita perlu juga mempertimbangkan pemanfaatan kembali, misalnya melalui downcycling. Jadi misalnya jika Anda mendapatkan plastik pada saat cleanup, Anda perlu mempertimbangkan untuk mendowncycling plastik-plastik ini menjadi campuran plastik melalui ekstrusi. Dan dengan melakukan ini, Anda bisa menggunakan polimer hasil daur ulang, sehingga akhirnya kebutuhan akan minyak bumi bisa berkurang. Lalu terdapat juga pengelolaan sampah residu, di mana kita mengelola TPA yang terkontrol ketimbang TPA yang terbuka, dan sangat disarankan untuk melakukan penstabilan biologis. Ini bukanlah topik yang akan dibahas pada pelatihan ini, namun pada dasarnya kita ingin sampah diuraikan secara alami oleh mikroba, sehingga akan dihasilkan karbon dioksida yang bersifat netral karbon. Sehingga ketika kita menampung sampah di TPA, sampah tidak lagi menghasilkan gas metana. Ini adalah hal yang sangat penting karena ini berhubungan dengan perubahan iklim. Satu hal yang kita pertimbangkan untuk tidak kita terima adalah tidak adanya aturan tentang persampahan, juga insinerasi dan semua jenis waste to energy, karena mereka akan merusak pengelolaan sumber daya yang sudah ada. Setiap kali kita menjalankan insinerator, kita menghasilkan energi dalam jumlah kecil, tetapi ini menggunakan banyak energi karena kita kehilangan semua sumber daya yang terkandung di dalam sampah yang dibakar. Mari kita pertimbangkan bagaimana cara-cara pada prinsip ini bisa diterapkan pada jenis-jenis sumber daya utama. Misalnya, jika kita memiliki plastik berkualitas baik seperti botol, kita perlu mempertimbangkan untuk melakukan isi ulang dan menggunakan ulang botol tersebut. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa mendaur ulangnya. Tetapi kita perlu memisahkan dan mengirimkan sumber daya ke tempat daur ulang. Tapi jika tidak ada pendaur ulang di wilayah kita dan jika opsi ini terlalu mahal dan sulit, kita bisa mempertimbangkan downcycling. Misalnya dengan membuatnya menjadi paving block, bangku taman, ubin, dan lain-lain. Tentu saja kita perlu mempertimbangkan keamanannya. Misalnya kita tidak boleh mengubahnya menjadi mainan anak-anak. Karena mainan ini akan melepaskan racun dari polimer-polimer tertentu. Jadi, downcycling masih bisa menjadi pilihan, tetapi tidak untuk semua barang. Untuk bahan organik, kita perlu mempertimbangkan apakah bahan tersebut masih bisa dimakan oleh manusia. Jika sudah tidak bisa dimakan manusia, kita bisa menggunakannya sebagai makanan hewan.
Jika sudah tidak bisa dijadikan makanan hewan karena misalnya sudah kadaluarsa atau busuk, kita bisa menggunakannya sebagai nutrisi untuk tanah, yaitu dengan cara mengkomposnya. Jadi sekarang kita sudah paham bahwa kita perlu mencoba untuk menjaga nilai sumber daya setinggi mungkin dengan prinsip ini. Prinsip ini digambarkan dengan sangat baik melalui gambar yang dibuat oleh Gaia Asia Pasifik. Kita bisa lihat di bagian kiri, terdapat pengelolaan sampah linear yang tersentralisasi, serta padat modal karena membutuhkan dana yang besar untuk membangun TPA atau insinerator. Selain itu, sistem ini menciptakan keterjeratan, karena setelah kita mengeluarkan banyak dana untuk membangun ini semua, kita memerlukan sampah dalam jumlah banyak untuk menjalankan fasilitas ini agar kita mendapat modal kita kembali. Pada sistem zero waste, kita menggunakan pendekatan desentralisasi, di mana ini menciptakan lapangan pekerjaan dan juga melakukan identifikasi dan pengurangan sampah. Sistem ini juga memungkinkan munculnya kebijakan pengurangan produksi sampah yang sulit untuk didaur ulang. Juga sampah-sampah pada umumnya yang diproduksi terlalu banyak. Mengapa kita pada akhirnya mentargetkan pengelolaan sumber daya sirkular? Pertama adalah karena kita ingin menyuarakan isu kelangkaan sumber daya seperti yang kita bahas sebelumnya. Bumi tidak mampu mensuplai bahan baku yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Kedua, kita telah mengetahui hubungan antara manfaat lingkungan. Kita menginginkan situs-situs pertambangan untuk berkurang, TPA juga berkurang, insinerator juga berkurang. Kita ingin melestarikan lingkungan karena kita membutuhkan lebih sedikit minyak bumi yang digunakan sebagai BBM dan gas, dan sebagainya. Kita menginginkan adanya manfaat bagi ekonomi lokal, misalnya lebih banyak sumber pendapatan, lebih banyak aktivitas daur ulang dan pemisahan sampah oleh masyarakat lokal, dan sebagainya. Hal ini juga akan memberikan manfaat bagi ekonomi global karena akan merangsang ekonomi baru di seluruh dunia. Hal ini juga akan menciptakan lapangan kerja hijau dan lapangan kerja lokal yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan untuk keperluan daur ulang, penggunaan ulang, TPST, dan sebagainya. Sistem ini didasarkan pada prinsip 4R. Kita sudah tahu tentang 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, tapi setelah melakukan ketiga hal ini, kita masih harus memikirkan sampah residu yang saat ini masih sulit untuk digunakan ulang dan didaur ulang. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak mau sumber daya ini berakhir di TPA atau insinerator. Kita ingin sumber daya ini didesain ulang agar di masa depan dapat digunakan ulang dan didaur ulang dengan lebih baik. Ini adalah diagram kupu-kupu yang dibuat di Eropa oleh Ellen MacArthur Foundation. Ini adalah yang sudah diubah sedikit, tetapi masih menunjukkan secara singkat tentang semua hal yang bisa kita lakukan dengan sumber daya biologis di sebelah kiri dan sumber daya teknologi di sebelah kanan. Terdapat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebocoran materi. Kita ingin mengurangi sumber daya yang saat ini hanya bisa dikelola melalui pemanfaatan energi, insinerasi, gasifikasi, pirolisis, dan semacamnya. Dan kita memiliki banyak pilihan untuk melakukan ini. Misalnya dari pemeliharaan, penggunaan ulang, refurbish, daur ulang, penguraian anaerob, pengomposan, penggunaan biomasa, dan sebagainya. Tapi mungkin ini terlalu rumit. Kita cenderung ingin sesuatu yang sederhana. Jadi saya ingin menunjukkan diagram buatan Gaia ini kepada Anda. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, ini adalah skema yang disederhanakan dari pelaksanaan program Zero Waste.
Terdapat pengangkutan sampah yang terpisah antara sampah daur ulang dan sampah organik yang akan diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat melalui daur ulang dan pengomposan. Tentu saja kita ingin mengurangi sampah dan menggunakan sebanyak mungkin sumber daya dari sampah. Bahan-bahan yang muncul di sampah residu perlu dipertimbangkan untuk didesain ulang, dilarang penggunaannya, disertakan dalam program pertanggungjawaban perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dari produk mereka. Misalnya mereka membangun toko dan menggunakan sistem antar alternatif agar jumlah sampah yang dihasilkan dari produk mereka lebih sedikit. Sehingga kita bisa menggunakan wadah yang bisa dikembalikan, dicuci, disterilkan, dan digunakan lagi berulang kali. Mari kita beranjak ke bagian akhir. Apa saja prinsip kunci pengejauhantahan strategi Zero Waste? Yang pertama, software yang sama pentingnya dengan hardware. Kita perlu fokus dengan pengorganisasian, pelibatan komunitas lokal, dan pemikiran ulang. Infrastruktur mungkin saja penting, tapi bukanlah yang paling penting dalam skema ini. Dan terutama, kita perlu mengusahakan untuk melakukan semuanya selokal mungkin. Infrastruktur daur ulang, pusat pengomposan, dan sebagainya diusahakan lokal. Curbside merupakan skema pengumpulan sampah pintu ke pintu yang merupakan titik adaptasi untuk membuat masyarakat bertanggung jawab dan terhubung dengan sistem pengolahan sampah. Kita juga membutuhkan TPST untuk mendukung skema curbside dan juga untuk menjalankan kegiatan di lapis paling atas secara lebih optimal. Misalnya, membangun pusat pengomposan terdesentralisasi untuk mengolah sampah organik, dan sebagainya. Sumber daya organik dengan siklus biologisnya sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jumlahnya sangatlah banyak. Sampah organik adalah kunci utama dari pengelolaan sumber daya yang baik. Juga berguna untuk menghemat pengeluaran. Ketika kita sudah memisahkan sampah organik dengan non-organik, kita bisa meminimalisir tingkat kebusukan sampah, sehingga kita bisa melakukan pengumpulan dengan lebih jarang. Yang mana hal ini juga akan memberikan dampak baik bagi bagian lain, misalnya untuk pemisahan bahan non-organik yang lebih baik, seperti kemasan, sampah konstruksi, plastik, dan sebagainya. Ini adalah profil sampah secara umum di negara-negara Asia. Anda bisa melihat bahwa pengolahan sampah organik akan menyelesaikan 2/3 masalah dan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan mengolah sampah daur ulang. Kita akan melihat atau belajar lebih detail tentang ini di sesi-sesi selanjutnya. Lalu plastik. Plastik adalah masalah yang sangat besar. Ini adalah foto yang memiliki pesan yang sangat kuat yang diambil di Jawa Timur, tetapi ini sebenarnya merupakan pemandangan yang biasa di pantai-pantai lain di seluruh Asia dan belahan bumi bagian selatan. Tidak hanya kita kehilangan keindahan alam, tapi plastik juga berdampak bagi kehidupan liar seperti burung albatros. Ini adalah beberapa foto yang diambil oleh Chris Jordan di Kepulauan Midway, juga pada penyu. Dan juga plastik telah memasuki rantai makanan, air minum, udara yang kita hirup, semua karena alam telah tercemar oleh mikroplastik. Jadi kita perlu siap menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Ini adalah rencana kerja yang bijak dan memotivasi, karena membuat kita senantiasa ambisius. Bisa dikatakan bahwa Zero Waste lebih merupakan sebuah perjalanan ketimbang tujuan. Artinya, tentu saja kita mentargetkan 100% kesempurnaan. Tetapi, kita perlu juga menerima ketidaksempurnaan. Yang penting adalah tetap berjuang dan tetap bertujuan pada Zero Waste. Aspek kunci lain adalah memadukan pengetahuan formal dan lokal. Misalnya, kolaborasi antara pendaur ulang lokal dengan ahli di bidang akademik dan sebagainya.
Juga memadukan antara inisiatif top-down, seperti memperbarui kebijakan terkait sampah, menggunakan inisiatif bottom-up yang pada akhirnya melahirkan kebijakan baru tentang sampah. Pendekatan baru melalui kebijakan, dan lain-lain. Tapi di atas itu semua, kita perlu tetap bahagia dan tidak cepat puas. Kita perlu merayakan pencapaian kita dalam menjalankan program Zero Waste, tetapi kita juga perlu untuk tidak cepat puas. Bahkan ketika kita sudah mencapai 90% dalam pengumpulan terpisah dan daur ulang, itu bagus. Tetapi tetap saja itu belum sempurna. Masih ada 10% langkah lagi menuju kesempurnaan. Setelah mencapai 90%, kita perlu siap untuk menyusun langkah selanjutnya untuk mencapai 95, lalu 98, lalu 99%. Hal ini bagus sekali karena senantiasa membuat kita berjuang, dan setiap perjuangan adalah sesuatu yang baik.